Berjumpa lagi bersama kami di acara percikan diskusi pada hari ini. Jadi sahabat Leonardo, kami kembali lagi di acara program podcast diskusi singkat Leonardo. Jadi hari ini saya kedatangan tamu, yakni Pascal David Bukana. Dia merupakan PBH di Lembaga Bantuan Hukum, juga merupakan jebolan Unsrat Fakultas Hukum. Nah, jadi saat ini saya bersama, sering dipanggil Bung David atau kawan David. Nah, kawan David ini sebagai narasumber kita hari ini, dia akan berbicara soal bagaimana kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Dunia. Nah, untuk itu, maka dari ini saya meminta kepada kawan David dalam hal peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia ini, mungkin kita bisa berbincang sedikit soal bagaimana peringatan lingkungan hidup hari ini dan seperti apa hak-hak atas lingkungan hidup dan hak lainnya yang berkaitan dengan hukum dan hak atas lingkungan hidup. Nah, mungkin kawan David bisa berbicara soal bagaimana aturan regulasi terkait dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup dalam situasi hari ini. Mungkin seperti itu, kawan David bisa coba seperti apa menjelaskan. Oke, terima kasih kawan Henry. Terima kasih telah diundang di podcast yang berbahagia ini. Iya. Diskusi santai. Siap. Kita silakan ke kawan David. Oke, jadi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Ya, lingkungan hidup sedunia. Oke. Kawan Henry bertanya soal hak atas lingkungan hidup. Memang jika bicara hak, tentu tidak lepas dari kita membicarakan tentang hak asasi manusia. Walaupun sebenarnya belakangan studi-studi lingkungan hidup antroposen itu mulai membicarakan suatu konteks alternatif sebenarnya yang membicarakan lingkungan hidup sebagai subjek. Jadi kalau hak asasi manusia itu kan subjeknya itu manusia sebagai human beings, sebagai pemangku hak. Jadi lingkungan hidup itu lahir sebagai sebuah hak untuk diperoleh oleh manusia itu sendiri. Tapi perkembangan belakangan kan ada studi-studi yang mulai membicarakan lingkungan hidup sebagai hak dari lingkungan itu sendiri. Misalnya ada hak atas pohon, jadi pohon juga punya hak. Kalau misalnya dibilang di deklarasi hak atas pohon itu dibilang pohon itu punya legal rights, punya hak hukum, hak untuk eksis, bertumbuh dan berkembang. Jadi pohon yang tonjali di jalan atau di utang itu juga ada hak untuk menggugat, dan misalnya seperti itu ya. Itu perkembangan perdebatan soal lingkungan hidup. Tapi kembali bicara tentang hak yang mungkin dalam konteks hukum berarti dia kan yang berlaku secara kurungan waktu ya, yang sedang berlaku sekarang. Kalau dalam konteks hak asasi manusia, memang lingkungan hidup itu kan dia generasi HAM yang ketiga ya. Dari hak sipil dan politik, kemudian ada hak ekonomi sosial budaya, dan juga generasi yang ketiga itu hak lingkungan hidup, hak solidaritas ya, kelompok-kelompok tertentu, misalnya minoritas, kelompok rentan, perempuan, juga ada hak asasi pembangunan, juga ada hak asasi lingkungan hidup. Sebenarnya perjalanannya lingkungan hidup, kalau kita mau beranjak dari ini sejarahnya ya, lingkungan hidup itu kan dalam konteks HAM dia dimulai dari hidup. Jadi kan HAM itu kan esensi ya, bisa dibilang esensinya itu kan soal kehidupan ya. Orang itu punya hak untuk hidup. Itu kan prinsip dasar dari hak asasi manusia. Hak untuk hidup. Dalam perkembangannya kan hak ini kan mulai terbagi ya, dari hak freedom to ya, bebas untuk, biasanya kita bebas untuk berjalan, bebas untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan, bebas berorganisasi, bebas berpendapat, bebas beragama. Nah, kemudian timbul pertanyaan dan kemudian menjadi satu konteks baru dari hak asasi manusia adalah konteks bebas dari. Jadi orang itu hidup tapi dia kelaparan misalnya. Orang itu bebas bergerak tapi dia tidak berpendidikan. Atau dia orang itu bebas makan tapi makanannya tidak sehat, saya begitu. Nah, dari situlah muncul hak untuk bebas dari kemiskinan, kelaparan, tidak berpendidikan, sehingga muncul rezim baru yaitu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang masuk di rezim hak ekosop ya kita kenal sekarang. Yang di Indonesia itu telah diratifikasi tahun 2005 ya, Undang-Undang 11 tahun 2012 menjadi Konvenan Hak Sipil Politik dan Konvenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Kemari mulai berkembang. Jadi dari tadi orang bebas berpendidikan, bebas untuk sehat. Kemari itu orang juga dalam mengexercise haknya, dia juga berhak untuk tinggal dalam lingkungan yang baik dan sehat. Terkait dengan udara, air, ya kan, apalagi ya iklim, kan, juga sumber-sumber pangan, ya kan. Nah, dari situ muncul diskursus baru soal hak asasi lingkungan hidup. Paling baru sebenarnya tahun 10 tahun belakangan ya, PBB mulai genjot membicarakan tentang hak asasi lingkungan hidup. Yang terakhir tahun 2010 ada resolusi PBB. Juga tahun 2021 atau 2022 lupa kita, PBB mengeluarkan resolusi terbaru soal hak asasi lingkungan hidup. Walaupun sebenarnya secara konteks hukum dia belum diratifikasi oleh negara-negara, khususnya Indonesia. Tapi secara garis besar ada dua sebenarnya hak yang bisa dibagi, hak substantif dan hak prosedural. Hak substantif itu apa? Hak tadi dibilang tadi, hak atas iklim yang sehat, air yang sehat, udara yang bersih, pangan yang sehat, juga lingkungan yang tidak beracun ya. Tapi ada juga hak prosedural. Apa itu hak prosedural? Hak informasi, memperoleh informasi kondisi terkini lingkungan hidup seperti apa. Juga hak partisipasi dalam menentukan arah pengelolaan lingkungan hidup. Jadi seperti itu. Itu mungkin gambaran awal dari hak atas lingkungan hidup. Kan sekarang pemerintah mungkin dalam hal ini belum meratifikasi secara internasional atau dari undang-undang nasional, tapi kan sudah ada undang-undang lingkungan hidup, undang-undang hak asasi manusia, kan, tapi dalam itu dia selalu bicara soal setiap orang berhak atas hidup yang sehat dan baik. Nah kan sekarang orang tahu negara juga telah dalam hal ini membuat kebijakan. Nah itu kan pertama itu ada undang-undang lingkungan hidup, tapi kan pasca ada aturan-aturan ini, kira-kira bagaimana menurut kawan David sampai adanya yang kita tahu bersama, atau misalnya kan undang-undang cipta kerja nih, itu kan sudah ada undang-undang lingkungan hidup, tapi apakah menurut teman-teman, saya kan undang-undang lingkungan hidup dia sudah betul seperti itu, atau misalnya, atau bahkan hari ini sudah ada undang-undang cipta kerja pasca diperbaharui itu seperti apa? Apakah menghilangkan soal tadi itu partisipasi bermakna dalam kebutuhan segala macam, terus soal informasi publik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kawan soal undang-undang yang dibuat oleh pemerintah hari ini? Memang Indonesia tanpa meratifikasi ya, memang di level internasional kan dia masih dalam level perdebatan lah, tapi sudah di forum PBB ya. Setidaknya mungkin tinggal beberapa langkah lagi bisa jadi konvenan baru, itu bisa tunggu. Tapi memang Indonesia sendiri sudah punya undang-undang pokok, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya tahun 2009, 32 tahun 2009. Yang sebenarnya kalau mau dibaca juga dia masih pakai perspektif HAM yang kontemporer ya, yang lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Sebenarnya secara garis besar dia kan mengikuti diskursus lingkungan hidup ya di global ya. Jadi sebenarnya secara substansi dia tidak jauh berbeda banyak sebenarnya. Bicara tentang lingkungan hidup yang sehat, air yang bersih, udara yang bersih, iklim yang mitigasi iklim ya lebih tepatnya ya. Dan juga ada di undang-undang PPLH itu ada hak atas informasi,
juga hak partisipasi, dan juga hak pengawasan, dan juga hak gugat, hak gugat masyarakat terhadap kebijakan lingkungan hidup. Tapi sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan arah kebijakan negara, itu sebenarnya kalau kita secara pribadi suka untuk melacak jauh ke belakang ya. UU PPLH ini kan salah satu dari elemen-elemen kebijakan sumber daya ya, yang sejak zaman Orde Baru itu kan dia mulai ditarik dari undang-undang induknya, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Kan Undang-Undang Pokok Agraria itu kan induk dari peraturan tentang sumber daya alam di Indonesia. Kan UPA kan bilang bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan kamu di dalamnya. Itu kan mengcover semua sumber daya alam di bumi Indonesia ini ya. Tanah, air, udara di atas tanah ya, dan kekayaan terkandung dalamnya, tambang, mineral, dan seterusnya, ikan-ikan di laut. Nah, arah kebijakannya itu kemana? Memang kalau kita melihat secara kritis, memang arah kebijakannya adalah arah kebijakan pembangunan ya. Ya kita bisa bilang itu mengkomodifikasi sumber daya ya, karena di dalam undang-undang PPLH, dan lebih kuat lagi sebenarnya dengan ada Cipta Kerja ya, itu kan aturan yang timbul adalah soal perizinan pengelolaan. Jadi kan di UU PPLH itu kan dia dibagi dari perencanaan, pemanfaatan, terus pencegahan, dan pengendalian. Perencanaan itu kan berarti negara itu wajib membuat rencana pengelolaan lingkungan hidup. Terus ada pemanfaatan, dan juga ada pencegahan dan pengendalian. Pengendalian itu lebih pada waste management ya, pengelolaan limbah dan seterusnya. Izin ini lahir di mana? Izin ini sebenarnya ada di bagian pencegahan sebenarnya. Jadi dalam rangka, simpelnya begini, dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup, maka dibuatlah rezim perizinan. Sehingga siapa yang mengelola lingkungan hidup harus mendapatkan izin. Artinya negara sebagai pemegang hak menguasai negara terhadap sumber daya alam, dia itu memberikan izin kepada pihak ketiga, pelaku usaha, individu, korporat, untuk mengelola. Tapi pengelolaan itu tidak boleh merusak lingkungan hidup. Tapi kan pada faktanya kan semakin kemari ya semakin rusak lingkungan hidup ya kan. Betul. Deforestasi, pencemaran lingkungan hidup, pemanasan global ya, polusi dari uap-uap pabrik, itu berpengaruh terhadap salah satu isu utama sekarang sebenarnya yang lagi panas, itu adalah soal krisis iklim. Jadi pabrik di Cina misalnya itu bisa berpengaruh terhadap pesisir Nado misalnya, seperti itu. Karena misalnya uap pabrik di Cina berpengaruh terhadap pelelehan es kutub utara yang berakibat pada penaikan air laut yang berdampak pada wilayah pesisir, salah satunya yang Manado misalnya. Apalagi di pesisir itu ada pembangunan juga, ya maka akan semakin terhimpit ruang hidup masyarakat dan juga lingkungan hidup. Jadi memang dengan adanya UUCK pada khususnya, rezim perizinan ini kan dipermudah. Jadi dulu yang katanya berbelit-belit birokrasi regulasi yang tumpang tindih, itu kan juga salah satu tema pokok pembangunannya Jokowi ya, adalah penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi perizinan salah satunya untuk mendukung iklim usaha. Dari UUCK itu di satu sifatnya kan dia mensentralisasi kewenangan pengelolaan ya. Salah satunya adalah perizinan. Yang dulu misalnya diusulkan di gubernur, di bupati, sekarang semua ditarik ke pusat. Seperti itu. Jadi memang arahnya kebijakan adalah ya membuka ruang yang besar bagi pelaku usaha untuk kita bisa membilang sebagai komodifikasi sumber daya alam ya, untuk kepentingan kapital.